Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mr. Els dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, kali ini saya dapat kembali berbagi dan bercerita tentang dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui channel ini. Adapun pokok bahasan kita hari ini ialah bagaimana cara membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan format APA style dari sumber artikel jurnal, dan semua akan kita bahas satu persatu. Namun sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkarya dan berkembang dengan cara klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini. Kemudian like and share sebanyak-banyaknya. Baik sahabat semua, kita mulakan pokok bahasan kali ini dengan mengenal apa itu APA style. APA sendiri merupakan kependekan dari American Psychological Association, di mana APA style merupakan salah satu format yang banyak digunakan dalam penulisan akademik terkait dengan penulisan citasi dan daftar pustaka dalam penelitian ilmiah. Saat ini telah terbit edisi ke-7 dari publikasi manual American Psychological Association yang diterbitkan pada Oktober 2019. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan citasi. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah saya pelajari dan pahami, bahwa citasi merupakan suatu cara dalam mengambil ide-ide atau gagasan pengarang lain dan kemudian dituangkan dengan menggunakan kata-kata sendiri atau yang disebut dengan paraprasa, namun tetap menyertakan sumber aslinya. Hal ini berguna menghindari tindak plagiarisme dalam sebuah penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan langkah demi langkah. Pada teknis penulisan citasi menggunakan APA style, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapa dan berapa banyak penulis dalam sebuah artikel jurnal. Yang kedua, tahun berapa mulai diterbitkannya artikel jurnal tersebut. Karena dua hal ini akan kita sertakan dalam penulisan citasi. Mari kita lihat contoh berikut. Contoh ini merupakan artikel jurnal dari penulis tunggal. Di sini dapat kita lihat penulisnya bernama Tanner Gunney, tahun terbit 2017. Dan kita bagi citasi dalam 3 posisi letak, di awal, di tengah, dan di akhir. Jika di awal kalimat, formatnya nama belakang penulis, spasi, dalam kurung, tahun penerbitan, spasi, kemudian kalimat citasi. Contoh, Gunney 2017 menyatakan bahwa kontribusi tata kelola yang berkualitas dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah subjek yang sangat penting di seluruh dunia. Titik. Jika di tengah kalimat, formatnya kalimat citasi pembuka, spasi, nama belakang penulis, spasi, dalam kurung, tahun penerbitan, spasi, kalimat citasi pernyataan. Contoh, dalam hal ini diperkuat oleh Gunney 2017 bahwa kontribusi tata kelola yang berkualitas dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah subjek yang sangat penting di seluruh dunia. Titik. Pada posisi citasi, di awal dan di tengah tidak ditandai dengan tanda titik atau koma, kecuali di ujung kalimat citasi yang mengharuskan menggunakan tanda titik. Namun berbeda dengan teknis citasi di akhir kalimat yang ditandai dengan koma. Mari kita lihat contoh citasi di akhir kalimat. Formatnya, kalimat citasi, spasi, buka kurung, nama belakang penulis, koma, spasi, tahun penerbitan, tutup kurung, tanda titik tanpa spasi. Contoh, dalam hal ini, kontribusi tata kelola yang berkualitas dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah subjek yang sangat penting di seluruh dunia. Dalam kurung, Gunney 2017. Nah, itulah contoh dari citasi
pada artikel jurnal dengan penulis tunggal. Bagaimana jika penulis terdapat 2 orang? Di sini saya beri contoh. Nama penulis Katrina Kosek, Leonard Wonsekon, tahun 2020. Ingat sahabat semua, bahwa dalam aturan sitasi yang perlu diperhatikan adalah siapa dan berapa banyak penulis terlibat. Kemudian, tahun berapa penerbitan dari artikel jurnal. Jika penulis terdapat 2 orang dan diletakkan pada awal kalimat, maka formatnya nama belakang penulis 1, spasi, simbol N atau dan. Ingat, simbol N atau dan, bukan kata N atau dan. Spasi, kemudian nama belakang penulis 2, spasi, dalam kurung, tahun penerbitan, spasi, kemudian baru kalimat sitasi. Contoh, Kosek, N, Wonsekon, dalam kurung 2020. Menyatakan bahwa satu bidang di mana informasi secara teoritis dapat meningkatkan hasil pembangunan adalah dalam penyediaan dan administrasi layanan publik pedesaan. Jika di tengah kalimat, format penulisan sama, namun hanya posisi sitasi yang berbeda. Formatnya, kalimat sitasi pembuka, spasi, nama belakang penulis 1, spasi, simbol N atau dan, spasi, nama belakang penulis 2, spasi, dalam kurung, tahun penerbitan, spasi, kemudian kalimat sitasi pernyataan. Contoh, hal ini juga diperkuat oleh Kosek and Wonsekon 2020, di mana informasi secara teoritis dapat meningkatkan hasil pembangunan dalam penyediaan dan tata kelola layanan publik pedesaan. Selanjutnya, bagaimana jika diletakkan di akhir kalimat? Formatnya, kalimat sitasi, spasi, buka kurung, nama belakang penulis 1, spasi, simbol dan, spasi, nama belakang penulis 2, koma, spasi, tahun penerbitan, tutup kurung, titik. Contoh, satu bidang di mana informasi secara teoritis dapat meningkatkan hasil pembangunan adalah dalam penyediaan dan tata kelola layanan publik pedesaan, dalam kurung, Kosek and Wonsekon, 2020. Sangat penting memperhatikan spasi, koma, tanda kurung, dan tanda titik dalam penulisan sitasi. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pemahaman kamu dalam penulisan akademik sebuah penelitian. Baik, kita lanjutkan penulisan sitasi menggunakan 3 orang penulis. Nama penulis Ali Ceteo, Rimlar Bib, dan Basair Al-Husani, tahun 2019. Hal yang menjadi catatan dalam sitasi menggunakan 3 orang penulis, yaitu ada perbedaan ketika melakukan sitasi dengan penulis 3 orang. Pada sitasi pertama, ketiga penulis disebutkan seluruhnya, dan pada sitasi kedua dan ketiga, dan seterusnya, hanya penulis pertama yang disebutkan, dan gunakan et al. Jika penulisan sitasi pertama pada akhir kalimat, maka formatnya kalimat sitasi, spasi, buka kurung, nama belakang penulis 1, koma, spasi, nama belakang penulis 2, spasi, simbol dan, spasi, nama belakang penulis 3, koma, spasi, tahun penerbitan, tutup kurung, titik. Tanpa ada spasi antara tutup kurung dengan titik. Contoh, perkembangan dalam industri konstruksi telah menghasilkan peningkatan penting dalam jumlah organisasi publik. Dalam kurung, Ceteo, Larbib, and Al-Husani, 2019, titik. Jika dilakukan penulisan pada sitasi kedua, maka formatnya kalimat sitasi,
spasi, buka kurung, nama belakang penulis 1, spasi, et al, ditulis miring, titik koma, spasi, tahun penerbitan, tutup kurung titik. Contoh, perkembangan dalam industri konstruksi telah menghasilkan peningkatan penting dalam jumlah organisasi publik, dalam kurung, Chittow, et al, titik koma, 2019, titik. Catatan, jika melakukan penulisan pada awal dan tengah kalimat, maka memiliki format seperti berikut. Nama belakang penulis 1, spasi, nama belakang penulis 2, spasi, simbol dan, spasi, nama belakang penulis 3, spasi, dalam kurung, tahun penerbitan, tanpa tanda titik setelah tutup kurung. Jika pada citasi kedua ditulis, nama belakang penulis 1, spasi, et al tidak ditulis miring, titik, spasi, dalam kurung tahun penerbitan, tanpa tanda titik setelah tutup kurung. Sedangkan citasi pada penulis lebih dari 3 orang, 4, 5 atau lebih, maka formatnya kalimat citasi, spasi, buka kurung, nama belakang penulis 1, spasi, et al ditulis miring, titik, koma, spasi, tahun penerbitan, tutup kurung titik, tanpa spasi. Contoh, keputusan manajemen pedesaan juga harus didasarkan pada konsep berkelanjutan yang ditujukan pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terpisah, tetapi ketergantungan yang tidak dapat diabaikan. Dalam kurung, Johnny, et al, titik koma, 2019. Nah, itulah teknis penulisan citasi yang bersumber dari artikel jurnal menggunakan APA style. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan APA style memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka diurutkan alfabetis dari A sampai Z berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Dan yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Dalam pembuatan daftar pustaka yang bersumber dari artikel jurnal, terdapat beberapa hal yang harus tercantum dalam penulisan. Di antaranya, nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume atau edisi, halaman, link doi, digital object identifier, atau URL website. Mari kita lihat contoh penerapannya. Daftar pustaka yang bersumber dari artikel jurnal dapat kita lihat dengan contoh format seperti berikut. Nama belakang penulis dan inisialnya, titik, spasi, dalam kurung tahun, titik, spasi, judul artikel, titik, spasi nama jurnal ditulis miring, koma, spasi, volume jurnal dalam kurung nomor jurnal, koma, spasi, nomor halaman, titik, spasi, link doi. Atau jika tidak ada link doi, bisa menggunakan URL artikel dan di ujung tanpa tanda titik. Adapun contoh penulisannya seperti ini. Nama belakang, Gunei, koma, spasi, nama depan penulis dibuat inisial, titik, spasi, dalam kurung tahun terbit 2017, titik. Judul artikel, Governance and Sustainable Development,
How effective is governance? Titik. Spasi, nama jurnalnya Journal of International Trade and Economic Development, ditulis miring, koma, spasi volume jurnal, dalam kurung nomor jurnal, koma, spasi nomor halaman, titik, spasi link doi atau URL jika tidak ada link doi. Baik sahabat semua, itulah sedikit pemahaman saya terhadap penulisan akademik guna memperbaiki penulisan kita dalam sebuah penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kekeliruan, mohon tinggalkan komen di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.